Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut. Dari kelas SJ2 akan mempresentasikan materi dari buku Modern Japanese Origins of the Mind, Japanese Mentality and Tradition in Contemporary Life. Berikut materi bab 14 yang berjudul Mencegah Kejahatan dan Mendidik Rakyat. Mentor berseragam. Selama 15 tahun terakhir, Jepang telah mengalami peningkatan berkelanjutan dalam populasi penjara. Negara ini masih tetap yang paling aman antara negara-negara industri dengan hanya 62 tahanan per 100.000 penduduk. Polisi ditunjuk sebagai public mentor. Mereka menerapkan semua upaya mereka untuk bertindak sebagai wali, penasihat, dan pendukung rakyat dalam situasi sehari-hari. Petugas polisi di mini station dipanggil dengan hormat sebagai mawarisan. Istilah ini berasal dari kata kerja mawaru yang artinya berjalan-jalan atau untuk berpatroli, dan dianggap sebagai teman yang membantu dalam situasi sulit. Polisi Jepang telah memperkenalkan berbagai inovasi teknis untuk memperbarui hubungan mereka dengan publik. Sistem dari tindakan hukuman terutama dirancang untuk membuat orang mengenali kesalahan mereka, sementara tindakan menjatuhkan hukuman adalah sekunder. Nilai-nilai etika masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Sikap polisi dan masyarakat terhadap pelanggar akan berubah jika pelanggaran itu bukan sekedar kebetulan. Moral Jepang, kewajiban untuk membantu polisi, membuat penduduk Jepang sendiri menjadi agen terbaik polisi. Selanjutnya, polisi sebagai panutan. Setiap tahun baru, bagi polisi Jepang dimulai dengan demonstrasi seni bela diri tradisional yang dipentaskan untuk penduduk setempat di gym tempat para polisi berlatih. Pertunjukan ritual ini disebut Budo Hajimeshiki atau peragaan seni bela diri tahun baru dengan moto kejujuran, kesucian, solidaritas. Para petugas polisi sangat menyadari tugas pendidikan mereka terhadap masyarakat dan pengetahuan ini menetapkan standar perilaku mereka. Lalu, mobil patroli polisi mudah dikenali tidak hanya dari warna hitam putihnya, tetapi juga karena cara mengemudi petugasnya. Selanjutnya, mengemudi di Jepang setelah konsumsi alkohol dalam jumlah berapapun tidak ditoleransi sedikitpun. Terbukti bahwa di Jepang, prinsip pencegahan lebih penting daripada hukuman mengatur semua kegiatan polisi. Tidak banyak pengemudi mabuk di Jepang dibandingkan dengan negara lain. Hukuman untuk mengemudi dalam keadaan mabuk semakin keras. Pada bulan Juni 2007, amandemen baru diperkenalkan untuk meningkatkan periode penangguhan maksimum dari mengemudi dari 3 menjadi 5 tahun dan denda dari 500.000 yen menjadi 1 juta yen. Polisi mencatat bahwa tindakan tegas berhasil. Sejak tahun 2000, jumlah orang yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas terus menurun. Ciri-ciri karakter Jepang seperti perhatian, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap aturan membuat jalan Jepang menjadi jalan teraman di dunia. Meskipun undang-undang mengizinkan penumpang kursi belakang untuk tetap tidak mengikat sabuk pengamannya saat berkendara di jalan-jalan kota, 30% penumpang kursi belakang memilih untuk memasang sabuk pengaman mereka. Selanjutnya yaitu masalah baru di jauh mata. Meningkatnya kejahatan dan ketidakstabilan sosial seperti yang disiarkan secara nasional oleh media menimbulkan kecemasan publik dan kekecewaan terhadap polisi. Sebelumnya, polisi Jepang memiliki reputasi yang tinggi dengan 74% kepercayaan publik. Setelah skandal itu pecah, peringkat polisi jatuh ke 50% yang belum pernah terjadi sebelumnya. David Jason melakukan survei pada tahun 2003. Setelah menyelesaikan survei dengan polisi Jepang, Jason menemukan bahwa mereka menerima hadiah kecil dari warga yang telah menerima bantuan dalam situasi sulit dari seorang petugas polisi. Sadar akan tradisi Jepang tentang penampilan luar yang layak atau tatemae, Johnson mencatat bahwa karena mekanisme pengungkapan pelanggan belum berkembang di Jepang, perilaku polisi mungkin lebih buruk daripada yang terlihat. Johnson menyajikan fakta yang terdokumentasi serta kesimpulan dari mantan polisi, kriminologi,
dan penelitian mempelajari aktivitas kepolisian. Selanjutnya, dia menunjukkan 3 masalah utama, yaitu penggelapan uang dari dana gelap polisi, korupsi endemik di industri pachinko Jepang, dan toleransi polisi terhadap kejahatan terorganisir. Tidak seperti di barat, polisi Jepang lebih cenderung mengontrol aktivitas yang tidak diinginkan daripada melarang secara langsung. Di lain sisi, tidak ada struktur yang mengontrol polisi. Pemeliharaan ketertiban umum dan pencegahan kejahatan secara tradisional dianggap sebagian tugas suci. Perwira polisi Jepang, selain tugas utamanya yang penting, juga bertindak sebagai instruktur, penasehat, dan pendidik. Hubungan antara atasan dan bawahan, serta sifat organisasi yang tertutup, menjadikan alasan utama untuk menutupi pelanggaran di dalam tubuh kepolisian. Sudah cukup didokumentasikan dengan baik sampai menjadi pengetahuan umum bahwa polisi di seluruh dunia menyalahgunakan posisi khusus mereka dalam sistem hukum, dan daftar pelanggarannya kira-kira sama terlepas dari negaranya. Inilah sebabnya mengapa sulit untuk menaruh banyak kepercayaan pada reputasi sebening kristal dari polisi Jepang. Fakta bahwa pelanggaran polisi yang relatif jarang dibandingkan dengan negara lain menyebabkan agitasi tersebut memperjelas bahwa polisi masih dijunjung tinggi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.